Kementerian Sosial memerintahkan kepada Bank Penyalur BPNT untuk melakukan proses transfer bantuan BPNT Mei-Juni 2024. Cair merata Rp400.000 ke kartu KKS di Bank BNI, BSI Mandiri, dan BRI. Alhamdulillah, kabar yang dinantikan bagi penerima bantuan secara rutin dari Kementerian Sosial ini. Dengan terbitnya surat instruksi pencairan ini, maka secara resmi bantuan ditransfer ke rekening KPM mulai hari ini dan bantuan akan masuk saldonya ke rekening KPM. Dan hari ini kita akan melakukan pemantauan di daerah-daerah pencairan bank yang mana yang terlebih dahulu masuk saldonya ke rekening penerima BPNT. Oleh karena itu, simak terus informasi lengkapnya hingga tuntas. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kabar gembira menyelubungi hati KPM yang disahkan menjadi penerima bantuan reguler Kementerian Sosial. Bantuan BPNT diberikan bagi keluarga sebagai dukungan pemerintah dalam perlindungan sosial keluarga miskin. Dan hari ini diinformasikan bahwa Kementerian Sosial telah menerbitkan surat perintah atau surat instruksi atau lebih dikenal sebagai standing instruction, di mana dalam isi surat memuat agar bank penyalur BPNT melakukan transfer dari rekening RPL, dalam hal ini dana rekening Kementerian Sosial, agar dilakukan transfer ke rekening KPM secara merata Rp400.000 baik di kartu KKS BRI, Mandiri, BNI, dan BSI. Perlu diketahui bahwa bantuan BPNT Rp400.000 disalurkan ke rekening KPM secara merata untuk alokasi 2 bulan, yaitu bantuan sembako periode Mei-Juni 2024. Berbeda halnya dengan bantuan PKH yang variatif, mulai dari bantuan terkecilnya itu Rp150.000 hingga Rp1,8 juta di kartu KKS-nya. Nah, teman-teman, beberapa proses dilalui hingga status BPNT Mei-Juni sampai terbitnya surat instruksi pencairan. Dan alhamdulillah untuk semua bank penyalur di aplikasi 6NG sudah berubah, sudah SI. Yang artinya bahwa Kementerian Sosial telah membuat surat kepada bank untuk melaksanakan transfer ke rekening KPM. Sebagaimana yang terlihat di 6NG, periode Mei-Juni sudah merata berstatus SP2D, sudah SI atau Standing Instruction. Kode SI dalam proses pencairan. Sebagaimana petunjuk teknis pelaksanaan program sembako dan PKH, pembuatan surat perintah pemindah bukuan Standing Instruction SI ke Bank Penyalur Pusat setelah sebelumnya SP2D diterbitkan. Maka Kemensos membuat surat perintah pemindah bukuan atau Standing Instruction SI. Maka pelaksanaan pemindah bukuan Standing Instruction SI ini adalah Bank Penyalur melakukan pemindah bukuan dana bantuan sosial non-tunai dari rekening pemberi bantuan yang ada di Bank Penyalur ke rekening penerima bantuan sosial. Nah, apakah setelah munculnya tanda SI pada aplikasi 6NG, memungkinkankah ada pencairan hari ini? Nah, teman-teman, jika berbicara kemungkinan, maka tidak mustahil ada penyaluran sejak diterbitkannya surat perintah pemindahan dana dari rekening Kementerian Sosial ke rekening para penerima BPNT. Karena dasar dari proses transfer sudah dikantongi oleh masing-masing bank untuk memprosesnya. Cepat atau lambatnya sangat tergantung dari pihak bank penyalur, karena setelah terbit surat instruksi, maka itu sepenuhnya yang bertanggung jawab pada proses penyaluran adalah pihak bank. Sehingga cepat atau lambat sangat tergantung bank masing-masing. Jadi tidak menutup kemungkinan mulai mentransfer bantuan ke rekening penerima. Nah, hari ini ada beberapa bukti struk pencairan Rp400.000 di beberapa daerah pencairan bantuan sosial, yaitu Bank BRI, di mana struk pencairan sebesar Rp400.000. Di daerah Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara, dan ada bukti struk dari Indramayu, KKS BNI yang ditarik dari ATM Bank Mandiri dengan saldo Rp399.500. Saldonya agak lain nih teman-teman ya. Mungkin kena cas karena menggunakan ATM berbeda dengan KKS Bank. Ini teman-teman ada captionnya.
Ini bantuan apa ya bunda-bunda? KKS saya BNI, tapi cek saldo di Bank Mandiri. Agak lain saldonya, kurang 500 perak dari Rp400.000. Dan satu lagi dari aplikasi Livin Mandiri, masuk saldo Rp400.000 per hari ini di tanggal 29 Mei. Caption yang posting ini menyebutkan bahwa saya penerima BPNT murni. Alhamdulillah subuh-subuh ada notifikasi dari Livin Mandiri Rp400.000. Ini bantuan sudah resmi cair. Nah teman-teman, struk pencairan di media sosial masih sangat minim informasi yang didapatkan. Apakah itu bantuan BPNT atau PKH kategori lansia? Nah sulit disimpulkan ya teman-teman, karena penerimanya juga tidak menjelaskan secara detail apakah penerima PKH murni ataukah penerima BPNT murni. Namun apakah kemungkinan itu dari saldo BPNT periode Mei-Juni? Nah, sebagaimana saya katakan tadi ya teman-teman, jika berbicara kemungkinan maka hal itu tidaklah mustahil. Dikarenakan status sudah SI di aplikasi 6NJ. Karena biasanya jika status SI maka secara kebiasaan tunggu waktu 1 hingga 3 hari kerja sudah ada yang masuk saldonya. Dan tentunya sangat tergantung SOP di masing-masing bank penyalur. Namun karena yang posting masih sedikit sekali dan minimnya penjelasan, maka saya harapkan teman-teman untuk tidak harus terpengaruh juga melakukan pengecekan saldo BPNT Mei-Juni. Silakan ditunggu jika di daerah teman-teman mulai ramai yang mengecek dan menarik saldonya. Dan saya akan selalu tentunya menginformasikan ke teman-teman semua jika dari penelusuran cek saldo menunjukkan pencairan mulai merebak di kartu KKS untuk bantuan BPNT Mei-Juni. Nah teman-teman, di akhir Mei ini ada 4 bantuan yang dicairkan dan tentunya sangat membantu para penerima manfaat dalam rangka menghadapi tahun ajaran baru dan juga membantu daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga. Nah selain bantuan PKH dan BPNT yang cair, ada 4 bansos pelengkap di akhir Mei ini yang disalurkan. Dari tanggal 29 hingga 31 Mei 2024. Yang pertama teman-teman, beras 10 kg. Nah bantuan tambahan beras 10 kg ini sudah ditetapkan sampai dengan tahap ke-6. Di beberapa daerah itu terpantau pencairan bantuan ini hampir merata dan sudah masuk di tahap ke-4. Terdapat kabar gembira dari bansos ini, yaitu bantuan beras 10 kg ini sudah mulai disalurkan untuk tahap kelimanya periode Mei. Perlu diketahui bahwa penerima bantuan beras ini sudah ditetapkan yaitu untuk 22 juta KPM yang terdaftar dalam data P3KE. Selanjutnya bantuan yang kedua PIP, Kemendikbud. Pada bulan Mei ini kembali disalurkan bansos PIP bagi KPM yang belum tersalurkan. Diketahui bahwa masih ada kuota yang masih ditetapkan yaitu dari 18,6 juta peserta didik, namun yang baru tersalurkan sebanyak 7,9 juta peserta didik. Untuk tingkatan SD itu akan menerima bantuan sebesar Rp450.000, SMP Rp750.000 dan SMA Rp1,8 juta. Bantuan yang diterima tentunya 1 kali pencairan, yaitu dalam 1 tahun anggaran. Program PIP rencananya akan dituntaskan sampai dengan akhir Desember 2024. Selanjutnya yang ketiga, bantuan daging ayam dan telur bagi keluarga rawan stunting. Dan yang keempat, BLT Dana Desa. Nah teman-teman, program bantuan BLT Dana Desa ini ditetapkan bagi yang memiliki komponen lansia yang bukan penerima PKH ataupun penerima BPNT, serta berpenghasilan di bawah rata-rata ya teman-teman. Nah bantuan ini akan dicairkan dengan nominal Rp300.000 untuk 1 bulannya. Oke teman-teman, itulah 4 bansos yang akan cair serentak mulai dari tanggal 29 Mei hingga 31 Mei 2024. Sehingga diketahui belum ada penambahan bansos lain termasuk BLT mitigasi resiko pangan. Mungkin seperti itu ya teman-teman untuk update pencairan per hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.